البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Buyuk, kitab jual beli bab riba. Bab tentang riba. Disebutkan pada pertemuan terhadap bahwa riba ada dua, riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl yakni dengan melebihkan jumlahnya, kemudian riba nasiah dengan mengulur waktunya. Yang kita kenal riba nasiah seperti bank, rentenir dan semisalnya. Berikutnya kita akan sebutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar berikutnya. Hadis nomor 820. Setelah sebelumnya hadis nomor 819, Adhab bidhab waznan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Abi Hurairah, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang penting. Setelah kita mengetahui barang-barang yang itu riba, ijma di situ 6 barang, ya. Yang kita sebutkan yang lainnya juga. Kemudian disebutkan di sini oleh Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Beliau menjadikan seseorang atas Khaybar, yakni menjadikan umal, menjadikan pekerja, menjadikan buruh. Nabi menjadikan seorang buruh, orang laki-laki untuk mengurusi Khaybar. Karena Khaybar akhirnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Baja bitamrin janibin. Kemudian orang ini datang dengan membawa ja'ahu, mendatangi Nabi SAW dengan tamar korma janib. Janib yaitu bagus. Al-janib, semoga saya Muhammad bin Isam di sini, nau thayyib, jenis yang bagus. Jenis yang mahal tentu saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Aqulu tamri Khaybar hakada, apakah setiap korma Khaybar demikian ini?" Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini mengatakan, "La, tidak, wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kita ketahui sekarang di Madinah itu korma-korma dia dirubah menjadi korma ajwa, korma yang mahal. Masya Allah, sampai di Indonesia berapa harganya itu? Dan kalau tambahannya yang memakan 7 buah korma itu terhindar dari sihir. Di Khaybar ini ada korma yang bagus juga ini, korma janib ini. Maka sahabat ini, orang ini mengatakan tidak, demi Allah wa Rasulullah. Ya, orang ini mengatakan tidak. Inna la na'khudhu sa' min hada, sesungguhnya kami mengambil 1 sa' dari ini. 1 sa' itu 4 mud. 4 mud berarti 4 genggaman tangan, 2 genggaman tangan itu. Kami mengambil 1 sok dari jenis ini, yang bagus ini biso'aini, dengan 2 sok. 1 sok dengan 2 sok. Kalau kita mungkin 1 karung dengan 2 karung. Waso'aini bisalasa, 2 karung dengan 3 karung. Atau 2 sok dengan 3 sok. Ya, jadi 1 sok yang bagus dengan 2 sok yang jelek, atau 2 sok yang bagus dengan 3 sok yang jelek. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taf'al, jangan kamu lakukan. Bi al-jam'a bi darahim. Juallah al-jam'a. Al-jam'a yaitu khalid. yakni kurma yang bercampur, bagus dengan yang jelek itu bercampur, namanya al-jam'a. Makhlud bin tamar, bercampur, yang bagus dengan yang jelek. Ini jual yang dia itu bercampur. Ada yang bagus, ada yang jelek. Bid darahim, dengan dirham. Ini caranya ya, dijual dulu yang dia itu campuran atau yang jelek itu dijual dulu, semata kemudian belilah. Ibta yakni mintalah menjual, ini belilah, kemudian jualah bid darahim, yakni kemudian belilah dengan darahim, dengan dirham yang kamu miliki, dengan uang kamu miliki itu janiban yang bagus itu. Jadi kalau 1 karung kurma yang bagus dijual dengan 2 karung kurma yang jelek, tidak boleh. Walaupun menurut kita kan tidak mungkin yang bagus 1 karung kemudian dijual dengan 1 karung yang jelek, tidak mungkin kan?
Ya, ya sepantasnya satu karung yang bagus dengan dua karung yang jelek, kan demikian. Tapi syarat-syarat tidak boleh. Itu riba. Lalu bagaimana? Ada jalan keluarnya. Yang bagus dijual, setelah dapat uang membeli yang jelek, yang dua karung itu. Ini demikian. Wa qala bil mizan misla dzalik. Dan Nabi berkata di dalam permasalahan mizan, timbangan, misla dzalik, seperti itu juga. Permasalahan yakni berat juga seperti itu juga. Muttafaqun alaih, hadis ini semua dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslim semua dari Imam Muslim, wa kadzalikal mizan, demikian juga al-mizan. Ini demikian juga timbangan berupa berat. Beratnya sama, yang bagus dengan berat yang jelek, ya. Tidak boleh untuk kemudian dijual seperti itu. Harus yang bagus dijual dulu, kemudian mendapatkan uang baru membeli yang jelek. Maka di sini dibahas apakah jenis tamar dan bur itu mempunyai jenis-jenis? Ya, iya, jawabannya iya. Ya, korma macam-macam, demikian juga bur. Ya, kita pernah sebutkan bur itu ya syair, gandum juga, tapi jenis yang bagus, bermacam-macam dia. Ya, setiap jenis itu sendiri itu punya bermacam-macam tingkatan, ada yang bagus, yang pertengahan, ada yang campur, kan demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 822. Sebelumnya di sini ada beberapa permasalahan yang meneruskan pada pertemuan lewat, yakni bahwa riba ada dua. Maka di sini yang perlu kita perhatikan, wahal yajuz bai'ul bur bidhahab. Ini yang kemarin kita sedikit singgung. Karena ini permasalahan ini seakan-akan dia terkecualikan dari permasalahan yang telah lewat. Apakah boleh menjual gandum bur dengan zahab, emas, awis syair bil fiddah, atau gandum yang jelek bil fiddah dengan fiddah, ila ajal, di waktu yang berikutnya, dibayar besok atau 1 bulan lagi, boleh atau tidak? Ya, apakah boleh menjual bur dengan emas atau dengan uang tapi dibayar besok, boleh atau tidak? Disebutkan di sini, ada saya mau nizam, dzakara ahlul ilmi anna hadza jaiz, ini boleh. Paham? Jadi gambarannya seseorang membeli gandum yang kita ketahui itu gandum, kemudian bayarnya besok, boleh tidak? Boleh. Di sini disebutkan zahab, emas, tapi wallahu alam emas di situ masuk juga yaitu uang, karena uang itu juga termasuk barang yang masuk di dalam riba. Karena ilahnya, alasannya itu adalah alasan samaniyah, harta, yakni harga. Jadi emas demikian juga uang, sebagai para ulama bahwa itu adalah sama hukumnya. Maka di sini dia berkesimpulan, boleh tidak seseorang dia itu membeli gandum kemudian dibayar besok atau dibayar 1 bulan lagi. Demikian juga syair, gandum yang jelek dengan fiddah, perak, 1 bulan lagi. Sebenarnya adalah boleh. Dan disebutkan nukila fi dzalika ijma', disebutkan ini adalah ijma'. Ya, demikian. Apa dalilnya? Jadi khusus ya, ini dia dengan emas. Jadi antara tepung dengan emas, tepung dengan uang, dah itu. Ya, jadi kita aman dalam permasalahan ini. Dalilnya adalah sebutkan yang kemarin kita sebutkan bahwa Nabi SAW beliau membeli ishtara min Yahudi ta'aman, membeli dari orang Yahudi makanan, membeli gandum namanya. Tapi Nabi enggak punya uang. Ya. Bayarnya apa? Kalau nanti punya uang, beliau menggadaikan apa? Warahana dir'an min hadid. Beliau menggadaikan baju besi yang beliau miliki. Berarti bagaimana? Ya 1 bulan lagi kalau punya uang dibayar. Ya, dibayar, diambil baju besinya itu. Kalau tidak, ya sudah diambil baju besinya itu. Sampai Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu bajunya itu masih di tangan orang Yahudi. Dari sinilah diambil dalil boleh seseorang membeli tepung, diambil dulu tepungnya. Bayarnya kapan? 1 bulan lagi. Boleh. Loh kok bisa? Iya, ini dalilnya. Demikian juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim juga. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Madinah, mereka saling meminjam di dalam buah istimar atau hasil panen asanah 1 tahun atau 1 tahun berikutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man asrafa fi syai'," barang siapa meminjam sesuatu, fal yusrif fi syai'in ma'lum, dan dia meminjam sesuatu yang diketahui.
Pinjam berapa? 1 juta. Sudah, ya. Ila ajalin maklum, sampai waktu ditentukan. Demikian. Demikian juga. Yani waktu itu kemudian mereka seperti menyewa tanah dan sebagainya, ya, menyewa tanah atau meminjam. Kemudian mereka tidak menentukan bayarnya kapan, jumlahnya berapa, ya. Sehingga Nabi beliau mengatakan kalau kalian meminjam tentukan 1 tahun aku bayar, jumlahnya demikian, ya, umpamanya 2 karung kurma. Aku minjam tanahmu, ya, 1 tahun, nanti tak bayar dengan 10 karung, ditentukan maka boleh. Inilah dalil tentang permasalahan ini. Akan tetapi sebutkan la yajuz bai' dzahab bil fiddah ila ajal. Tidak boleh, ya, menjual emas kemudian dibayar dengan perak 1 bulan lagi. Bayarnya baru 1 bulan lagi, tidak boleh. Demikian juga la yajuz bai' dzahab bi dzahab ila ajal. Tidak boleh menjual emas dengan emas, ya, dibayar 1 bulan lagi, tidak boleh. Demikian juga yang mirip dengan tadi kita sebutkan, la yajuz bai'ul bur bil bur ila ajal. Tidak boleh menjual gandum dengan gandum dibayar besok, tidak boleh. Kalau yang kita ini tadi apa? Membeli gandum kemudian 1 bulan lagi dengan uang atau dengan emas, boleh. Ini boleh. Kalau yang tadi gandum kemudian dibayar gandum 1 bulan lagi, tidak boleh. Demikian juga gandum dengan korma 1 bulan lagi, tidak boleh. Itu. Kemudian juga disebutkan apakah yajri riba fil fulus? Fulus itu uang. Ya, apakah juga ada riba? Jawabannya adalah iya. Uang itu adalah riba juga. Masuk di situ. Sehingga tidak boleh orang pinjam 1 juta kemudian dibayar 1,5 juta 1 bulan lagi. Dan uang itu biasa umlah, alat pembayaran, bisa dari nuhas, bisa dari tembaga, awil hadid, ya, ataupun dari besi. Berikutnya hadis nomor 822. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' subrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang jual beli as-subrah. Subrah itu jazafan. Ini menjual sesuatu yang dia itu belum jelas. Ya. Nanti harus dijelaskan. Minat tamar dari korma. La yu'lam makiluha, tidak diketahui volumenya dengan kail, dengan volume, tahu volume. Beda antara volume dengan apa? Dengan berat, kan gitu. Kalau berat itu yang 1 gram, 1 kilo. Kalau volume itu liter, ya, kubik. Nah, itu. Tidak diketahui, ya, volumenya, tidak diketahui kubikannya, tidak diketahui liternya berapa. Bil kail musamma, dengan volume yang diketahui, minat tamar dari korma. Jadi apa? Seseorang dia itu menjual korma yang tidak diketahui jumlahnya, 1 karung pokoknya. Tidak tahu berapa kilo ini, tidak tahu. Atau berapa liter ini, tidak diketahui. Dengan korma yang diketahui, 2 liter, ya, atau mungkin 3 liter, atau mungkin 2 kilo. Nah, seperti ini, maka Nabi SAW belum melarang. Orang Muslim, semua 5 Muslim di sini. Ini disebutkan di sini bai'usin ar-ribawi bi jinsi jazafan. Menjual jenis yang masuk dalamnya riba, korma, demikian juga yakni syair, yaitu gandum, demikian juga yakni inap, sebenarnya bukan demikian. Jadi menjual sesuatu yang dia itu masuk dalam jenis riba dengan sejenisnya tetapi jazafan, tidak diketahui jumlahnya, maka ini tidak boleh. Ya, harus diketahui dulu berapa jumlahnya. Sekarang kalau ini tadi yang jenisnya sama, ya, yang dia itu 1 kilo yang bagus dengan 2 kilo yang jelek tidak boleh, kan? Demikian juga, ya, ini 1 karung tidak diketahui berapa beratnya dengan yang sudah diketahui beratnya 2 kilo, itu tidak boleh. Itu yang jenisnya sama. Sekarang kalau jenisnya berbeda, idza talabat al-asnaf, apabila jenisnya berbeda. 1 karung dari gandum, yakni 1 kilo gandum, karung yang diketahui jumlahnya maksudnya. 1 kilo dari gandum, ya, dengan 1 karung umpamanya dari korma.
yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Boleh tidak? Boleh kesimpulannya. Ya, kenapa? Karena ada hadis. Tadi kita sudah baca hadis sebelumnya. Fa idza talafat hadhil asnaf, apabila jenisnya itu berbeda-beda, fabi'u kaifa syi'tum, jualah bagaimanapun kalian kehendaki. Kalau dia itu barang yang berbeda dengan syarat langsung ya, yakni qabd, langsung kontan. Kalau barang yang berbeda, jualah sekehendak kalian. Ya, yang sini diketahui jumlahnya 1 kilo, yang sini tidak diketahui 1 karung, boleh. Yang sini 1 kilo, yang sini 2 kilo, boleh. Pokoknya bagaimanapun bentuknya, kalau itu berbeda jenisnya, jualah sekehendak kalian. Ya, jazakan, walaupun dia tidak diketahui jumlahnya. Tapi syaratnya apa? Yaitu apa? Ya dan biyadin, gitu. Idza kana ya dan biyadin. Nabi mengatakan apabila ya dan biyadin, apabila kontan. Demikian. Qala Ibnu Abdul Bar, ajaza asul ulama bai'ud dzahab bil wariq jazaa'an. Ya, sebutkan kebanyakan para ulama memperbolehkan menjual emas dengan warik, dengan perak. Ya, yang dia itu jazaa'an, yaitu apa? Tidak diketahui jumlahnya. Kenapa? Karena jenisnya berbeda. Emas dengan perak. Ya, satu diketahui, jumlahnya satu tidak diketahui, boleh. Demikian. Selama di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.